Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin presentasikan partai politik dan pemilu dalam konteks demokrasi di Indonesia. Pendahuluan, salah satu wujud dalam keterlibatan masyarakat dalam proses politik adalah melalui pemilihan umum atau yang sering disebut pemilu. Pemilu sendiri itu merupakan salah sarana bagi masyarakat untuk menentukan figur dan arah kepemimpinan negara atau daerah dalam periode tertentu. Ketika demokrasi mendapat perhatian yang luas dari masyarakat dunia, penyelenggaraan pemilu yang demokratis menjadi syarat penting dalam pembentukan kepemimpinan sebuah negara. Pemilu memiliki fungsi utama untuk menghasilkan kepemimpinan yang benar-benar mendekati kehendak rakyat pada negara demokrasi. Karena itu, pemilu merupakan salah satu sarana legitimasi kekuasaan. Pemilu dapat dikatakan aspiratif dan demokratis apabila memenuhi beberapa persyaratan. Yang pertama, pemilu harus bersifat kompetitif. Dalam artian peserta pemilu harus bebas dan otonom. Yang kedua, pemilu yang diselenggarakan secara berkala. Dalam artian pemilu harus diselenggarakan secara teratur dengan jarak waktu yang jelas. Misalnya di Indonesia pemilu diselenggarakan dalam periode 5 tahun sekali. Yang ketiga, pemilu harus inklusif. Artinya semua kelompok masyarakat yang harus memiliki peluang yang sama untuk berpartisipasi dalam pemilu. Tidak ada satupun kelompok yang diberlakukan secara diskriminatif dalam proses pemilu tersebut. Kemudian yang keempat, pemilih harus diberi keleluasaan untuk mempertimbangkan dan mendiskusikan alternatif pilihannya dalam suasana yang bebas, tidak di bawah tekanan, dan akses memperoleh informasi yang luas. Yang kelima, penyelenggara pemilu yang tidak memihak atau sering disebut harus independen. Tidak boleh penyelenggara pemilu mengarahkan sesuatu partai tertentu misalnya dalam pelaksanaan pemilu. Penyelenggara pemilu antara lain ialah KPU untuk di Indonesia dan diawasi oleh Dewan Pengawas. Kita menginjak kepada pengertian partai politik. Partai politik pertama kali lahir di negara Eropa atau di negara Barat pada akhir dekade 18-an. Di negara-negara Barat seperti Inggris, Prancis, kegiatan politik dipusatkan pada kelompok-kelompok politik dalam parlemen. Kegiatan politik ini mulanya bersifat elitis dan aristokratis. Apa hal tersebut untuk mempertahankan kepentingan kaum bangsawan terhadap tuntutan-tuntutan raja. Dengan meluasnya hak pilih, kegiatan politik berkembang di luar parlemen dengan terbentuknya panitia pemilihan untuk mengatur pengumpulan suara para pendukungnya. Jelas masa pemilu. Atau dinamakan caucus party. Nah, sedangkan di Indonesia ini disebutkan di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, partai politik diartikan sebagai organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara. Hal tersebut juga dilakukan untuk memelihara keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
Eh, Partai politik berfungsi sebagai sarana, antara lain sarana pendidikan. Pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kemudian dalam sarana penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam memusnahkan dan menetapkan kebijakan. Dalam, mohon maaf, dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara. Yang keempat, politik itu berpartisipasi, partisipasi politik warga negara Indonesia dalam pesta demokrasi. Kemudian yang kelima, rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesejahteraan dan keadilan gender. Ditegaskan juga dalam Undang-Undang Partai Politik Nomor 31 Tahun 2002 Pasal 6, di situ menjelaskan tujuan partai politik antara lain ada dua. Yang pertama tujuan bersama, yang kedua tujuan khusus. Yang tujuan bersama partai politik, yang pertama mewujudkan cita-cita nasional, cita-cita bangsa Indonesia sebagai mana cita-cita dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjaga kedaulatan rakyat dalam negara kesatuan Republik Indonesia dibandingkan dengan mencapai kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, tujuan khusus partai politik antara lain dapat diartikan memperjuangkan cita-citanya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sesuai dengan tujuan umum dan khusus dari partai-partai politik tersebut di atas. Dalam menjalankan perannya tentunya harus mampu mewujudkan aspirasi masyarakat, jangan pernah mencoba untuk mengkhianati kepercayaan rakyat. Akibatnya tidak akan ada dukungan dalam pemilihan parlemen berikutnya. Dan pada akhirnya banyak partai politik ini akan ditinggalkan oleh parlemen. Jadi kita menginjak ke tema pemilihan umum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang pemilihan umum. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD, provinsi maupun kabupaten. Pengertian pemilihan umum diuraikan secara detail sarana pelaksanaan kedaulatan. Pemilu merupakan salah satu sarana kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Di dalam negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan kata lain, pemilu merupakan sarana bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatan dan merupakan lembaga demokrasi yang bisa dijalankan oleh rakyat. Secara teoritis, pemilihan umum dianggap merupakan tahap paling awal dari berbagai rangkaian kehidupan tata negara yang demokratis. Sehingga pemilu merupakan motor penggerak mekanisme sistem politik Indonesia. Sampai sekarang pemilu masih dianggap sebagai suatu peristiwa kenegaraan yang penting. Hal ini karena pemilu melibatkan seluruh rakyat secara langsung. Melalui pemilu, rakyat juga bisa menyampaikan keinginan dalam politik atau sistem kenegaraan. Kemudian terdapat dua alasan mengapa pemilu menjadi variabel yang penting dalam suatu negara. Yang pertama, pemilu merupakan suatu mekanisme transfer kekuasaan politik secara damai. Legitimasi kekuasaan seseorang atau partai politik tertentu tidak
diperoleh dengan cara kekerasan. Namun kemenangan terjadi karena suara mayoritas rakyat didapat melalui pemilu yang fair. Demokrasi memberikan ruang kebebasan bagi individu. Pemilu dalam konteks ini ya dapat juga artinya konflik yang terjadi selama proses pemilu diselesaikan melalui lembaga-lembaga demokrasi. Dalam pelaksanaannya pemilu memiliki 5 tujuan. Yang pertama, pemilu sebagai implementasi kedaulatan rakyat yang terletak di tangan rakyat. Hal ini karena rakyat yang berdaulat tidak bisa memerintah secara langsung. Dengan pemilu rakyat dapat menentukan wakil-wakilnya. Para wakil rakyat terpilih juga akan menentukan siapa yang akan memegang tumpuk pemerintahan, tampuk pemerintahan. Dan yang kedua, pemilu sebagai sarana membentuk perwakilan politik, karena melalui pemilu rakyat dapat memilih wakil-wakil yang dipercaya untuk menyalurkan aspirasi dan kepentingannya. Semakin tinggi kualitas pemilu, semakin baik pula kualitas para wakil rakyat yang bisa dipilih dalam lembaga perwakilan rakyat. Kemudian yang ketiga, pemilu sebagai sarana penggantian pemimpin secara konstitusional. Pemilu bisa mengukuhkan pemerintahan yang sedang berjalan atau untuk mewujudkan reformasi pemerintah. Melalui pemilu, pemerintah yang aspiratif akan dipercaya rakyat untuk memimpin kembali. Sebaiknya jika rakyat tidak percaya, maka pemerintahan tersebut harus berakhir dan berganti. Ini terjadi di era Orde Baru tahun 1999, di mana ketika kedaulatan rakyat itu kekuatan reformasi, keinginan reformasi rakyat untuk menurunkan Pak Harto waktu itu. Yang keempat, pemilu sebagai sarana pemimpin politik yang memperoleh legitimasi. Pemberian suara para pemilih dalam pemilu pada dasarnya merupakan pemberian mandat rakyat kepada pemimpin yang dipilih untuk menjalankan roda pemerintahan. Sehingga pemimpin politik terpilih untuk mendapatkan legitimasi politik rakyat. Yang kelima, politik sebagai sarana partisipasi politik masyarakat. Pemilu sebagai sarana partisipasi politik masyarakat. Karena apa? Melalui pemilu rakyat secara langsung dapat menetapkan kebijakan publik, melalui dukungannya kepada kontestan yang memiliki program aspiratif. Kontestan yang menang karena didukung rakyat harus merealisasikan janji-janji ketika memegang tampuk pemerintahan. Secara singkat, tujuan pemilu adalah untuk menyeleksi para pemimpin pemerintahan baik eksekutif maupun legislatif, serta untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat, dan memperoleh dukungan rakyat dalam mewujudkan tujuan nasional sesuai Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pelaksanaannya pemilu harus menggunakan beberapa asas. Yang pertama, umum. Pemilu berlaku untuk semua warga negara yang memenuhi syarat. Pemilu tidak membedakan agama, suku, ras, jenis kelamin, golongan, pekerjaan, dan lain-lain. Yang kedua, langsung. Masyarakat sebagai pemilih memiliki hak untuk memilih secara langsung dalam pemilihan umum sesuai dengan keinginan sendiri tanpa perantara. Yang ketiga, bebas, yaitu seluruh warga negara yang memenuhi syarat sebagai pemilih pada pemilu bebas menentukan siapa saja yang akan dipilih untuk membawa aspirasinya tanpa tekanan. Kemudian yang keempat, jujur, asas jujur. Semua pihak yang terkait dengan pemilu harus bertindak dan juga bersifat jujur sesuai dengan peraturan yang berlaku. Adil, pelaksanaan pemilu
baik pemilih dan peserta pemilu mendapatkan perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan dari pihak manapun. Kemudian yang terakhir, rahasia. Dalam menentukan pilihannya, pemilih dijamin kerahasiaannya atas pemilihannya. Pemilih memberikan suara pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain. Contoh saat pelaksanaan pemilu ada bilik khusus untuk pemilihan atau mencoblos ya. Salah satu bilik yang sangat rahasia sebenarnya untuk para pemilih untuk menentukan pilihannya di dalam bilik tersebut. Kemudian kita menginjak pada akhir dari prestasi ini, kesimpulannya partai politik memainkan peran signifikan dalam upaya menghasilkan calon-calon pemimpin daerah yang berintegritas dan diharapkan juga mampu mewujudkan stabilitas perpolitikan. Menguatkan kecenderungan partai politik bersifat pragmatis, mengakibatkan proses pendewasaan demokrasi menjadi hal ini menyebabkan yang satu, hilangnya peran ideologi partai sebagai faktor penentu perilaku koalisi partai. Yang kedua, sifat permisif dalam pembentukan koalisi. Yang ketiga, tiadanya oposisi. Yang keempat, hasil-hasil pemilu hampir tidak berpengaruh dalam menentukan perilaku partai politik. Kemudian yang terakhir, yang kelima, kuatnya kecenderungan partai politik untuk bertindak secara kolektif, sebagai satu kelompok. Dari kelima ini, khususnya poin kelima, jelas bertentangan dengan sifat umum seperti kepartaian yang kompetitif. Kemudian saran dari saya, kajian terkait partai politik di tingkat lokal dalam menangkap fenomena pembentukan koalisi pada pilkada perlu diperluas. Besarnya cakupan kajian koalisi dalam penelitian ini membuat peneliti melihat bagaimana pembentukan koalisi oleh partai politik tidak terlepas dari orientasi yang dimiliki oleh partai politik itu sendiri. Hal ini terpatri dari munculnya dua partai politik pemenang di parlemen yang mengalami kondisi internal nyaris sama, bahwa agenda setting yang dijalani oleh partai dan elit politik dalam melahirkan keputusan atau sikap partai tidak dilandaskan oleh ideologis partai. Karena pada prinsipnya pembentukan koalisi oleh partai politik harus berlandaskan ideologi dan platform partai sebagai manifestasi kepentingan rakyat. Terima kasih, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas bimbingan Pak Dani, mohon saran dan masukan Pak Dani dan teman-teman sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.